Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Gimana kabarnya Mbak Keza hari ini? Baik. Oke. Tadi udah istirahat ya? Sudah. Makan jajan dulu tadi udah? Sudah. Kemarin udah jajan sama ibu ya setelah istirahat ini. Mbak Keza mau ibu. Sebelumnya dengan membahas cerita dulu dari mana? Langsung mulai dulu atau sebelum itu ibu jelasin dulu ya. Karena ini kan Mbak Keza mengikuti konseling dulu ibu. Di sini ada nomor komitmen konseling. Silakan dibaca dulu Mbak Keza, ada 5 permintaan yang harus Mbak Keza setujui. Nanti jika sudah dibaca, minta tolong untuk ditandatangan. Di sini sebelumnya Mbak Keza udah pernah. Terima kasih ya Mbak. Udah pernah konseling individu sebelumnya. Sama Bu Risi. Belum sekali ya. Gimana Mbak kabarnya dulu Mbak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Tadi pelajaran siapa sih? Tadi guru. Jaga Jupin. Tahu. Ibu siapa sih? Pak. Baru sih ya. Iya. Oke. Jadi gimana nih? Ada apa? Mbak Keza. Jadi di tempat aku seru gitu ya sebenarnya yang aku jalani setiap hari itu. Aku tuh masih bingung kenapa kalau misalnya aku emosi mau marah ke seseorang pasti itu aku nggak bisa kayak langsung nangis gitu loh. Aku nggak bisa ngomong ujung-ujungnya aku pendam sendiri. Terus orang-orang juga kayak gitu gampangin aku lah. Ini aku tuh sebenarnya bingung nyikapinya gimana. Ini di rumah juga kayak gitu. Aku pasti kalau marah pasti nangis. Terus aku kan juga punya trauma ya. Sebenarnya itu kan juga kecil. Kayaknya masih SD kelas 5 atau kelas 4 gitu. Aku main di barang guyonan gitu sama adik aku. Terus aku jatuh. Soalnya aku kan nggak salah kan, nggak ngapa-ngapain tadi, tiba-tiba jatuh. Terus dia nangis. Aku disalah-salahin kan. Dicubit keras banget sampai di sini. Dicubit sama siapa? Sama ini aku. Akhirnya waktu kecil itu aku tuh main fisik, tapi pas aku udah dicubit pakai kuku punya kan di sini masih ada tulisan keras. Terus makanya sampai aku tuh punya ke rumah aku pengen ke Tenang dulu, tenang dulu. aku tuh nggak salah loh. Terus katanya mama dia juga kan
belakang dulu. Sebelumnya Mbak Kaisa, sebenarnya siapa yang bersalah tadi, yang adiknya Yubi tadi? Aku yang ujungnya Ya karena adiknya itu ngapain? adiknya itu jatuh, terus kepalanya itu Jatuh sendiri kan? jatuh sendiri. Bukan karena kayak, terus yang masalah kakak itu gimana? Itu waktu kelas apa ya? Itu biasanya aku lagi berantem sama aku. Itu masalahnya itu sepele, cuma aku tuh nggak sengaja juga. Kan dia kan suka mainnya mobil kan, kayak mesin-mesin gitu. Aku tuh nggak sengaja jatuhin barang, akhirnya itu rusak gitu loh. Itu dimarahin. Aku kan gak kayak masak, aku kan gak sengaja, terus aku tuh udah minta maaf. Tapi kakak aku tuh kayak tetap marahin aku terus kayak mojok-mojokin aku loh. Terus kan posisinya pegang HP. Nah, tangan aku diginiin, iya disenggol gitu. Itu maksudnya kenceng kan. Itu di situ HP aku jatuh, kemudian juga langsungnya copot dong. Terus aku kan gimana gitu, kayak ada coba, itu serem banget. Oke. Ibu kan baru dengar cerita tadi 4 permasalahan. Kalau boleh tahu, perkenalin dulu nih, Mbak Kaisa itu anak keberapa dari berapa bersaudara? Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Oh, dari masnya tadi ya, ada kejadian itu. 24 ya. Kayak ibu dulu. Adiknya masih kecil atau udah? Maksudnya kan kakak aku itu yang pertama, yang kedua ini umurnya 20 tahun, tapi itu udah tidak makan. Oh iya, yang tadi dijepit, yang jatuh itu siapa tadi? Itu adik sepupu. Oh, adik sepupu. Heeh. Oke. Lalu ada lagi? Masalah itu siapa? Jadi air-air ini yang pertama tadi bisa ditarik benang merahnya dulu ya, bahwa Mbak Kaisa itu tadi belum bisa meluapkan emosinya, sehingga Mbak Kaisa sendiri sering dimarahin orang lain, termasuk teman-teman. Apakah teman-teman sekitarnya juga? Terus yang kedua juga ada masalah di keluarganya bapaknya Mbak Kaisa telah melakukan kekerasan fisik ya, termasuk sehingga membuat Mbak Kaisa trauma seperti itu. Nah, yang sering air-air ini dialami dulu itu yang mana? Karena ada 2 ini, jadi kita bahas yang mana dulu nih anaknya? Kakak sih. Yang di keluarga atau yang emosi kamu? Maksudnya aku Dari itu dulu ya. Oke, membahas yang itu sebelumnya kan efek dari keluarga juga ya, Teh. Kalau kita bisa sampai mungkin itu menimbulkan efek sehingga Mbak Kaisa tidak bisa meluapkan emosi-emosi yang baik, sehingga maksudnya akibatnya Mbak Kaisa diremehkan. Sebelumnya Mbak Kaisa kalau misalnya lagi marah atau apa itu ngapain aja? kalau di Biasanya melampiaskan dengan cara apa? teriak, aku tuh barang sesuatu gitu. Nah itu banyak apa ya? Diri Enggak sebenarnya. yang nggak pecah. Dia nggak percaya itu. Rumah sepi, aku tuh teriak. Cerita ke orang juga percuma. Oke. Lalu yang kedua, ketika Mbak Kaisa sedang berada di posisi senang, itu biasanya dilampiasi dengan cara apa? Itu kan tadi marah ya. Kalau senang, biasa aja. Kalau ketika di kelas pernah melakukan marah, nggak bisa berkutik. Dalam hati cuma ngomong, terus ternyata
pas di kelas yang Mbak Gaisa kan tadi 10-7 ya, itu apa yang Mbak Gaisa rasakan ketika berada di lingkungan yang seperti itu? Kan baru kan, ada teman yang SMA sama nggak sebelumnya? Nah, ketika beradaptasi di lingkungan baru di SMA 3, khususnya di kelas 10-7 itu rasanya gimana? Enjoy kah? Aman kah? Atau gimana? Enjoy sih ya, tapi beberapa anak tuh aku nggak suka. Kayak anaknya sendiri ke aku itu loh Kak. Kayak contohnya boleh diceritain? Contohnya itu aku punya HP itu Ya. nah HP-nya kayak gini nah teman aku ini kalau di dalam belum apa Ada di pelajaran kayak contohnya namanya Ada cewek apa cowok? Cewek. Kayak Ini dua anak aku samarin aja namanya yang pertama tuh S yang kedua tuh N. Nah si N ini tuh seenaknya ke aku kayak ngambil HP aku terus dia tuh kayak moto-moto sendiri loh di HP tanpa seizin aku. Biasanya kan aku aja kalau kayak gitu kan minta izin kan Kak, karena kan nggak enak ya. Dia tuh kayak gitu terus pernah buka tas aku ke dalamnya gitu loh, nggak privasi orang kayak gitu. Terus kalau ngomong juga seenaknya. yang bikin males gitu ya. Terus terkait dengan emosinya kamu yang tadi udah bisa dikendali itu, Mbak Gaisa udah ada pandangan belum, maksudnya aku harus gimana, atau kamu masih benar-benar bingung atau Masih ada belum bisa mikir apa kalau ini sih. sebelumnya Mbak Gaisa senangnya ngapain hobinya? Kalau aku ini nggak sih Pernah melakukan meditasi sendiri? Nah, boleh tuh dicoba meditasi untuk menenangkan pikiran sehingga Mbak Gaisa tidak perlu melampiaskan ke hal-hal yang negatif kan akhirnya. Mungkin boleh dicoba itu yang pertama. Yang kedua, melakukan hobi yang bermanfaat. Basket, sukanya basket, nah itu bisa melakukan itu. Kalau misalnya lagi seneng pun Mbak Gaisa kadang biasa aja. Berarti yang parah itu saat parah itu bisa jadi proyeksinya dari bapaknya kamu ke kamu. Jadi ada efek dari bapaknya kamu sehingga menimbulkan kamu melakukan sifat yang seperti perilaku yang seperti itu, kayak tadi nanti barang yang walaupun gak percaya cuma itu efeknya kan seperti itu. Lalu gimana Mbak Gaisa dengan bapak? Apakah baik? gitu. Kalau lagi kesel kadang kayak gitu. Iya, Yang sering kena itu Mbak Gaisa atau aku sih pokoknya apa ya, kakak aku itu kalau lagi pasti di kamar. Aku kan langsung ini kan apa bertatapan langsung gitu. kalau ibu gimana? Kalau ibu Menanggapi hal-hal pernah sih waktu itu dibilangin biar nggak kayak gitu ke anaknya sendiri. Kayak nanti itu jadinya aku tuh gini tapi waktu orang-orangnya kelas kemarin sudah dibilangin kayak gitu tetap kayak gitu ya, karena di keluarga bapak itu rata-rata orang itu kelas kepala ibu susah banget bilang. terakhir apa Mbak di Kalau sekarang sih nggak pernah, itu kelas 9 deh. udah lama ya, udah ya, 9 ke 10 ya, setahun yang lalu lah ya kan. Oke, dari yang itu sudah, dari yang Mbak Gaisa sudah ceritakan tadi, rencana apa ke depan? Tadi kan ibu udah kasih saran untuk meditasi sendiri dan sering-sering itu Mbak. Jadi ketika kamu melakukan itu, apa ya, pikiran kamu tenang sejenak. Jadi kamu nggak yang langsung
melakukan sesuatu yang negatif. Untuk ke teman-teman sendiri kamu gimana? Kalau Interaksinya baik atau nah di kelas itu banyak atau sedikit atau kelas juga sih sebagian besar atau banyak? Jadinya kamu males juga dari kakak kelas juga ada. di kakak kelas. Kan aku basket kan. Terus aku tuh waktu masuk waktu aku ikut tim kota, jadi aku cerita nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Tim kota itu loh enggak? Enggak, jadi itu tim kota itu kan aku ikut basket, jadi kayak mewakili tim kota gitu, kota enggak, iya. jadi kayak ikut perlombaan gitu kan. Delegasinya Iya. berapa orang? Waktu itu 12 orang terus gitu kan. Aku kan baru pertama kali ambil, terus aku tuh masih bingung cara mainnya aku tuh gimana. Nah, waktu pertandingan kemarin lawan Kabupaten Tegal itu tuh aku dimainin di kuarter pertama, kan basket kan ada 4 kuarter. Nah, aku tuh main pertama sama kedua, terus aku tuh kayak masih bingung gitu dulu. Nah, coachnya ini tuh marah ke aku karena aku tuh masih bingung di lapangan karena masih belum panas. Dan aku tuh biasanya panas itu di kuarter 3. Nah, di situ pas kuarter 2 kan kok sih di situ mainin aku. Sampai sekarang tuh kayak kalau mau cobanya kemarin, kalau lomba kemarin kan ikut event kan, itu di Rabu kayak mau lewat mau syuting di Rabu karena semua itu kayak gitu. Dan coachnya itu bilangnya kayak gini, apa sih orang mainnya jelek kayak gitu ngapain dimainin gitu. Nah, aku kan itu ngomong langsung enggak, aku gantung aku dengar dari coach satunya, kan ada 2 coachnya. Dan ini contohnya tuh yang pertama yang bilang tadi itu si satunya itu yang ini bilang ke aku kayak gitu. Aku kan takut ya, kan bisa mau apa-apa itu ragu, ini mikir-mikir gitu. lalu setelah itu tetap main. Iya, tetap main sampai kan comeback ya. Iya. Nggak tinggalan main 3 sama 1. Terus aku dari situ ada poin itu kayak berusaha gitu, itu buat gimana jadi Dan pada akhirnya gimana? Berhasil. enggak beda 1 bola sama itu Terus reaksi responnya dari Fisher gimana? yang sih itu tuh kayak nggak mau pindah atas aku dari awal, kayak selalu jelek-jelekin aku gitu. Kalau yang I enggak mendukung ya? Kalau yang I mendukung kalian? Oh berarti itu karena Anak-anaknya itu dari sekolahnya sendiri yang pintar itu. kecuali kamu. Aku Yang dari Semagal berapa? berapa ya? 2 kayaknya, aku sama tingkat kelas. Cukup banyak ya Mbak. Dari yang tadi Mbak Kesa ceritakan, mulai dari amarahnya Mbak Kesa, keluarganya Mbak Kesa, hingga kegiatan basketnya Mbak Kesa nih. Dari tadi kan Ibu sudah memberikan arahan ya, melakukan meditasi dan melampiaskan kegiatan yang bermanfaat seperti hobinya Mbak Kesa itu bermain basket. Di sini udah ada pandangan belum? Belum. Masih belum. Bingung Anaknya itu nggak? kemana? Kayak aku tuh sampai itu Gimana? masih bingung. Aku tuh kemana gitu, masih bingung. Takut. Masih takut? Gimana Mbak? Coba jelasin. Takut juga. Suatu hal yang baru. Terus Aku susah
ada lagi. Yang pertama masalah HP ya. Masalah HP. Sama gimana? Boleh diceritain? Rasanya buka-buka. Terus diambil. Dia sebenarnya kayak Yang buka-buka siapa cowok? cewek. Kayak buka dulu terus dilihat-lihat situ-situ gitu. Kok segitunya? Nggak tahu. Emang aku berbohong sama apa sih terus pembilaannya? Tapi orangnya gitu. Berapa orang itu yang buka tas? Satu. Boleh kasih tahu ibu? Enggak Enggak apa. apa-apa. Enggak mau. Enggak apa-apa. Udah aku bilangin. Udah. Enggak apa-apa. Emang Udah. Nggak mau. gue hanya tahu aja bukan di kantor ini. Kalau yang HP juga. Yang pas bukan yang HP itu Sakti. Yang tas. Ah, Enggak. nggak mau. Enggak, ibu nggak masalin. Nggak berani. Nggak berani. Cewek Maksudnya cowok enggak? cewek. Nggak kok di belakang aku. Tapi orang udah. Lea. Bukan Lea depan. Udah aku bilang baik-baik. Sampai aku ngomong sendiri kayak telepon gitu ngomong kamu tadi ngapain buka atas aku kalau gitu kan bilang aja nggak apa-apa kan. Dia bilang maaf ya aku pengen nyari buku ini aku pengen dia. Oh ya tapi setidaknya ngomong dulu nanti kalau itu aku cariin gitu. Oke. Ada 3 ya mbak. Masalah HP, masalah diomongin, sifat dijelek-jelekin, sama ada yang jahil suka buka-buka tas gitu. Nah, sikapnya Mbak Keiza ke teman itu tegas nggak untuk memberi batasan bahwa ini tuh nggak usah, ini tuh boleh, ini tuh jangan gitu. Udah melakukan sikap memberi batasan nggak? Boleh. Terus tapi mereka masih kayak gitu. Nggak terlalu begitu sih pas aku bilang begitu kan aku bilangnya tuh kayak emosi juga gitu. Sambil marah-marah. Nggak marah kayak cuma bentak Nadanya tinggi. dikit. Pas Mbak Keiza bentak dikit itu reaksi mereka ini gimana? Diem, takut kayak takut langsung gini gitu. Tapi itu kan tidak apa ya, tidak berlangsung panjang kan, diulang-ulang terus. Cobalah ngomong sesuai versinya Mbak Keiza aja nggak apa-apa. Kalau yang masalah HP itu nanti Mbak Keiza bisa memberi batasan, dan HP-nya kan dikumpulin kan, kok bisa dikumpulin? Sebelum itu enggak kemarin ngajar dari PAI kan presentasi kan HP sama itu. Terus aku tuh minta salah satu teman aku buat motoin aku, soalnya kan presentasi itu disuruh moto gitu loh. Itu aku minta terus saya mau buat mainan mereka sendiri, buat foto-foto sendiri. Gitu. Kurang nyaman juga ya. Terus yang kedua diomongin, kalau ketika teman-teman Mbak Keiza ngomongin kamu terus kayak gitulah, jelek-jelekan, sebenarnya rasanya Mbak Keiza gimana sih? Biasa, itu hal yang biasa buat Mbak Keiza atau baru pertama kali seperti itu atau kayak gimana? Kedua kalinya Yang kedua kalinya. nggak sakit. Aku juga nggak expect kalau mereka tuh pernah kayak gitu loh. Maksudnya aku tuh berusaha baik ke mereka, tapi mereka nya Kalau udah kayak gini, next apa yang bakal Mbak Keiza lakuin kalau itu terjadi lagi ke depan? aku nggak boleh Ke BK boleh. Ada lagi? kalau orang tuh nggak mungkin ya. Udah sih boleh kelas. Tapi dari Mbak Keiza sendiri boleh, itu boleh. Kalau boleh memberi arahan lebih tegas lagi sama teman-temannya Mbak Keiza biar Mbak Keiza nggak diremehin gitu ya. Buat suatu kayak gitu kayaknya Sedikit-sedikit coba mau. insya Allah bisa sih. Jadinya Karena aku tuh masih kepikiran kalau orang-orang
ngomongin mereka secara tegas. Kenapa begitu? Masih ingin kamu. Tapi ibu apresiasi juga Mbak Kaisa bisa bertahan sejauh ini. Maksudnya Mbak Kaisa ini mungkin lagi dibentuk mentalnya kuat ya, biar kita nggak tahu ujian-ujian seperti ini bakal ada apa nih ke depannya. Barangkali di lingkungan kerja Mbak Kaisa jadi kuat dengan masalah yang seperti ini. Ada diomongin inilah, HP-nya dipinjam seenaknya, tasnya dibuka-buka. Dari sini kan Mbak Kaisa sekarang udah ada rencana bakal tegas lagi sama temen, walaupun itu susah tapi sedikit-sedikit nanti kalau orang merasa kamu ibaratnya dianggap kecil gitu ya, diremehin, tapi cobalah untuk ya, kecil tapi konsisten gitu loh Mbak. Jadi kamu nggak apa ya, harus tegas kamu kan belum berani tegas belum katanya takut bla 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 apa kecil konsisten lama-kelamaan orang bakal apa ya notice kayak oh Keiza udah apa ya udah nggak kayak dulu lagi gitu, beda gitu. Dari masalahnya Mbak Keiza sendiri sejauh ini, dari ceritanya yang HP diomongin sampai tasnya dibuka-buka itu udah ada pandangan belum buat Mbak Keiza sendiri bakal ngelakuin apa ke depannya? Dulu Iya Mbak. biar mereka nggak seenak sama Uh-uh. aku tuh bakal apa ya, mungkin aku tuh langsung interaksi Mohon sama perhatian. mereka, langsung muka aku. Bel tanda pergantian jam pelajaran telah berbunyi. Kayaknya itu Kepada para siswa dilarang keluar kelas tanpa seizin guru piket. Terima kasih. Ngomongnya itu tatap muka aja. Tatap muka nggak waktu itu apa di depan umum? tetap muka Tatap muka. Terus reaksinya dia diem. mau Terus tapi sampai rumah dia ngecek aku kayak kan kita kan nggak tahu ya kak, dia bakal ngulangin lagi apa enggak. oke. Ini berapa lama Mbak kayak gini mereka? Kalau yang HP misalnya yang tes ini baru waktu habis MPM tes udah lama sih Sampai sekarang? yang tes enggak Ke ML setelah MPM tes. Ya berarti benar-benar apa ya, hari-hari pertama ini Iya. MPKM. Oke. Terusnya masalah keluarga itu gimana Mbak? Kan Mbak Kaisa pernah jadi ada trauma ya di situ. Mbak Kaisa sendiri itu keluarga nyaman nggak sebenarnya? Sebenarnya nyaman tapi masih ada ego. Tergantung suasananya. Tapi Bapak udah nggak pernah ingin lagi kan? Setelah ini Sama Bapak? enggak Kamu sendiri ya? sebelum 1 bulan lagi itu ada salah satu apa ya kayak ustad gitu, ustad itu cuma mas terus kita itu ada dosanya gitu kan. Terus bahkan kayak belajar aja tapi masih marah-marah gitu gak jelas, tapi udah gak pernah main fisik. Apa yang Mbak Kaisa akan lakukan ketika Bapak baik gitu melakukan kekerasan fisik kayak gitu, apa yang Mbak Kaisa lakukan? Kalau bapak marah kamu bakal diam. Soalnya kalau misalnya aku bisa langsung dia marah katanya Oke,
udah benar sih, cuma maksudnya Budi akan memfokuskan kekerasan fisik. Bagi saya berarti harus menghindar ya, kalau nggak dilakuin aja. Kalau nggak mbaknya punya mbak Masih kakak cowok. oh cowok semua. Biasa ini ke siapa? Curhat ke siapa? Antara dua anak itu. Nggak pernah. Coba ke mama. Percuma aja tadi cerita itu nanti aku ada yang lain. Jadi kalau nggak di keluarga, cuma yang kemarin aku punya curhat sesuatu di sekolah. Nanti pas kuliah tuh udah keluar dari bocorin. Ini dibocorin. Jadi aku kayak itu sampai 3 kali kalau nggak salah terus aku kayak males banget kalau aku cerita. Jadi males ya, yang harusnya jadi Privasi. keluarga, minimal keluarga latar, malah nyebar-nyebar ke keluarga. Punya sahabat untuk bercerita atau Punya sesuatu. Ya, kadang bocor ya. bagi saya pacaran. Aduh beda. Trauma. Karena kayak gitu sih, karena aku ngerasa selama ini semua cowok itu sama aja, nggak ada yang beda. Kalau ada yang bilang cowok itu ada yang beda, menurut aku nggak mungkin. Karena nyakitin semua ya. Gitu. Berarti pikirannya Mbak Keza masih di situ ya, sama karena evidence bapaknya. Berarti pikirannya, berarti ini ibu baru maksudnya Mbak Keza pikirannya masih belum rasional Mbak. Jadi kalau ibu boleh bilang bahwa semua cowok itu tidak sama Mbak. Yang masih mengganjal di pikirannya Mbak Keza kan karena trauma masa lalu, apalagi yang pernah dekat sama kakak-kakaknya gitu. Maksudnya Untuk kecil iya, tapi kalau masalah pribadi aku nggak pernah cerita. nah, untuk masalah pribadi mereka juga nggak pernah tahu caranya Mbak Keza seperti apa. Apalagi curhat ke kakak gimana, sering enggak Nggak pernah cerita. kayak Tapi itu kalau takutnya bocor. iya. Ini juga concern pertama untuk itu ini. Sama nggak pernah. Ya, belum sedikit gitu. SMP sebelumnya belum pernah. Mbak Budi foto boleh. Kakak. Oh iya ya. Oke, berarti permasalahan yang harus diselesaikan dulu itu yang di sekolah ya Mbak? Di sekolah berarti HP-nya sering dibuka, sering diomongin, terus tasnya juga sering dibuka tanpa seizin pemiliknya, itu Mbak Keza. Perasaannya gimana Mbak kalau kayak gituin sama teman-teman? Kecewa. Karena Mbak Keza juga nggak pernah kayak gitu ya. Skalanya berapa? Skala kecewanya berapa? Dari 1 sampai 10. 9 ya? 9,5 atau? Seandainya teman-teman Mbak Keza tidak mau melakukan hal-hal yang sama Mbak Keza, perasaannya bakal gimana? Senang, enjoy, nyaman gitu ya? Sukanya ya aku juga suka jadi orang. Aku sering banget dicubit yang L iya suka nyubit sampai ini tuh dicubit maksudnya sampai aku udah bilang jangan begitu kalau begitu tapi pas dicubit lagi aku udah masuk ke
egois ya, nggak mau. Tadi kan udah beri arahan ya, melakukan meditasi kalau meluangkan hobi yang bermanfaat yang lebih tegas lagi sama teman-temannya, lebih tegas lagi sama teman-temannya, terus memberi batasan. Kira-kira Mbak Gesa bakal ngelakuin yang mana dulu? Batasan dan lebih tegas lagi ya, dan itu dilakukan terus menerus Mbak, jadi nggak hari itu aja. Misal besok Senin berangkat ya, Mbak Gesa ada yang kayak gitu, ditegasin lagi dari Mbak Gesa, dan harus berani gitu ya, nggak boleh takut dijauhin atau tapi pernah terlintas ada perasaan takut ini dijauhin gara-gara aku tegas atau enggak? Sering juga hilangnya kan Mbak Gesa juga takut nih, Mbak Gesa juga harus berani nih kalau tegas itu nggak salah dan memberi batasan ke teman-temannya kamu juga sama. Dan Mbak Gesa nggak usah berpikiran aku bakal ini enggak gitu Mbak. Jadi semakin Mbak Gesa seperti itu, semakin Mbak Gesa juga diinjek-injek. Nah, agar untuk menghindari hal itu kan Mbak Gesa harus lebih apa ya namanya, tegas lagi juga tadi yang bilang, walaupun itu mungkin sulit dan belum bisa dimulai, sedikit demi sedikit gak apa-apa Mbak. Insya Allah nanti kedepannya kelas 11, 12 bahkan sampai Mbak Gesa kerja atau bahkan berkeluarga, Mbak Gesa bisa kan harus optimis dulu nih dari Mbak Gesa sendiri. Optimis gak? Optimis ya. Berarti udah ada pandangan ya gimana ke depannya. Ada lagi yang diceritain apa ya, di seputar ini dulu aja di sekolah. Kalau pelajarannya aman, gurunya aman, yakin. Oke, Mbak Gesa sudah bercerita panjang lebar mengenai masalahnya Mbak Gesa. Gimana Mbak perasaannya setelah mengikuti kesamaan? sebenarnya ini nggak pernah diberi. Biasanya kalau habis pulang sekolah ngapain Mbak? Tidur. Main sama temen, les. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi juga ngapain? 11.6. Selalu dikucilkan. Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar, tetap semangat. Itu masa lalu ya? Ini berarti sudah cukup ya? Mbak Gesa nggak usah khawatir karena ini kan konseling individu kan apa namanya, bersifat rahasia ya, sesuai dengan 5 pernyataan tadi. Identitasnya dan informasinya dirahasiakan, dan Mbak Gesa sendiri juga sudah menyetujui perekaman untuk proses konseling. Dan alhamdulillah dari Mbak Gesa sendiri kesini tidak ada paksaan ya Mbak. Alhamdulillah udah lega ya perasaannya. Semangat buat Mbak Gesa, jangan patah semangat untuk kedepannya biar Mbak Gesa lebih betah lagi di SMA 3 sampai lulus. Amin ya, sampai lulus. Semoga Mbak Gesa cita-citanya tercapai ya Mbak. Semangat terus di rumah dan di sekolah, harus semangat. Kalau ada apa-apa lagi bisa matur ke Ibu Diva. Ibu Diva, saya lagi ada ini nanti kan bisa janjian lagi kan kayak tadi, ibu kasih surat dispen
beri waktu untuk pakai jati diri. Kalau mama seperti yang ya, boleh masuk kelas. Sudah masuk ya jamnya ya. Terima kasih.